Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nunu Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang mungkin saja berharga bagi teman-teman semua, dimana ketika teman-teman semua kebingungan ingin mencari sebuah pendapatan ataupun penghasilan, dan barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdasarkan sebuah pengalaman ketika mahasiswa dulu, saya sering mengikuti sebuah pelatihan kepenulisan, di mana dalam sebuah kepenulisan tersebut ada satu hal yang menarik, bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu dari menulis. Dan sampai saat itu kata-kata itu sampai terngiang-ngiang dalam kepala saya. Kemudian saya bertanya, apakah benar dari hasil tulisan kita dapatkan pundi-pundi rupiah? Itu pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak saya. Dan setelah pelatihan itu selesai, kebetulan dalam pelatihan yang saya ikuti ada salah satu pembicara yang memang sudah cukup pengalaman dalam dunia tulis menulis, namanya cukup populer, dan beliau itu menulis apa saja, jadi tidak terpaku kepada satu jenis tulisan, tetapi beliau menulis dalam berbagai genre ataupun dalam berbagai jenis, baik itu fiksi maupun non fiksi. Dan salah satu topik yang menjadi menarik adalah ketika beliau membahas sebuah resensi buku, di mana seorang pembicara itu menceritakan bahwa dia mendapatkan sesuatu dari resensi buku. Dalam artian sesuatu itu adalah hal yang berharga dalam dirinya. Ketika dia berhasil membaca sebuah buku, lantas kemudian meresensinya, kemudian dikirim ke media, dan dia mendapatkan mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang dia resensi itu. Dia mendapatkan satu, ketika tulisannya dimuat, dia mendapatkan rupiah dari koran tersebut ataupun media tersebut. Kemudian dari pihak penerbit, dia pun diberi reward berupa uang juga, kemudian berupa buku. Dan ada satu hal yang menarik dari resensi buku, ketika misalkan tulisannya itu dimuat dan dia mendapatkan apa yang penerbit kasih kepadanya, kemudian dia pun dapat dapat melakukan permintaan kepada penerbit. Ketika misalkan katakanlah penerbit A, dia berhasil mereview sebuah buku dari penerbit A, kemudian review buku itu dimuat di salah satu koran nasional. Nah, dari hasil reviewnya itu, dia mendapatkan bayaran dari media tersebut. Kemudian dia pun dapat melaporkan kepada pihak penerbit atas apa yang telah dia lakukan. Ketika misalkan buku dari penerbit A tersebut kemudian dia ulas dan dimuat di koran nasional, dia pun kembali mendapatkan penghargaan dari penerbit tersebut. Bahkan penghargaannya itu tidak berupa uang semata, melainkan ada buku-buku yang memang terbaru, dan buku-buku tersebut dapat direview kembali atau diresensi kembali. Dan itu menjadi nilai plus tersendiri bagi seorang penulis, khususnya penulis resensi buku. Di satu sisi dia mendapatkan buku yang banyak, di satu sisi dia pun akan mendapatkan sebuah penghasilan yang memang, katakanlah kalau saya ketika mahasiswa, itu pendapatan yang memang lumayan untuk ukuran mahasiswa. Uang tersebut bisa digunakan misal untuk membeli kuota ataupun keperluan jajan. Bahkan tidak sedikit dari media yang memberikan bayaran atas apa yang kita tuliskan itu setara, misalkan kalau ukuran mahasiswa itu besar. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah rupiah, dalam arti tidak bermaksud sombong, karena
saya hanya penulis resensi biasa, tetapi ada kebanggaan tersendiri ketika tulisan saya tembus di salah satu koran nasional, dan tulisan saya tersebut hanya beberapa paragraf saja tetapi dimuat di koran nasional yang itu saingannya cukup berat. Kemudian di sana dibayar dengan uang yang tidak sedikit. Itu menurut saya pernah dihargai 400.000, itu hanya 6 paragraf tulisan, dan itu menjadi tulisan termahal saya mungkin ketika itu, dan itu menjadi sebuah pengalaman berharga bagi saya untuk semangat menulis, dalam arti positif ya. Menulis tidak hanya melulu tentang uang, tetapi menulis dijadikan sebuah hobi, dijadikan sebuah kebiasaan yang memang baik untuk diri sendiri, dalam berarti bisa berpikir, terus mengembangkan keahlian dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu terbiasa, kita itu akan enak menjalaninya tanpa harus dijadikannya sebuah beban. Kalau misalkan mindsetnya, saya ingin menulis sebuah buku ataupun menulis sebuah opini, lalu dimuat, pertamanya itu sudah berpikiran bahwa kita itu akan mendapatkan rupiah, dan ketika tulisan kita tidak dimuat, misalkan pertama kali mengirim, dan kita pun akan kecewa. Atau bahkan begini, karena tidak banyak media yang memang membayar tulisan kita, dan ketika misalkan kita menuliskan sebuah opini ataupun sebuah tulisan, lantas dikirim ke media tersebut dan kemudian dimuat, dan ketika dimuat kita biasanya yakin, bahwa saya minggu ini akan mendapatkan sebuah rupiah begitu. Ternyata media tersebut tidak memberikan honor, dan itu menjadi sebuah penyesalan yang mungkin luar biasa bagi seorang penulis yang memang notabene awal mulanya berpikiran ataupun bermindset bahwa menulis itu akan menghasilkan materi, tetapi yang di awalnya seharusnya yang dibangun itu adalah menulis adalah untuk pengembangan diri. Selebihnya mungkin ke depan, setelah itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadikan rutinitas yang menjadi kebiasaan sehari-hari, dan ketika itu dibayar, itu adalah sebuah bayaran yang pantas, karena itu melalui sebuah proses yang panjang, tidak instan. Jadi menurut saya, bagi teman-teman semua yang memang menginginkan sebuah pendapatan, dalam tanda petik pendapatan yang positif untuk saat ini, bisa memulainya dengan cara membiasakan diri menulis, lalu kemudian mengirimkannya pada media-media. Karena sekarang itu banyak sekali media, baik itu online maupun offline, bahkan skalanya pun sangat luas, tidak hanya melulu tingkatan lokal, bahkan tingkat nasional juga ada media online yang memang membayar kita dengan harga yang sangat pantas. Dengan demikian, bagi teman-teman semua yang memang mengharapkan imbalan dari sebuah tulisan dan mengharapkan sebuah pendapatan yang bisa dibilang gampang, mungkin dapat mencobanya untuk menuliskan sebuah resensi buku ataupun tulisan apapun, karena peluangnya cukup banyak, cukup terbuka, akan tetapi saingannya pun cukup banyak. Dan saran saya bagi teman-teman yang ingin belajar meresensi buku, termasuk saya, karena saya pun masih dalam tahap pembelajar dan hingga kini sulit mengulangi hal-hal tersebut, mengulangi fase-fase tersebut, karena meresensi buku tidak hanya sekedar merangkum, tetapi kita itu mesti paham apa yang telah disampaikan sebuah buku, kemudian kita ceritakan lagi, kita tuliskan lagi berdasarkan hasil amatan ataupun kontemplasi pemikiran yang kita miliki, kemudian dituangkan ke dalam sebuah resensi. Dan demikian, selebihnya biarkan seleksi alam yang menyeleksi tulisan Anda mungkin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dan apapun profesimu, apapun kegiatanmu, jalanilah dengan happy tanpa harus merasa menjadikan beban, termasuk kaitannya dengan menulis itu sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kemudian kalian dapat mempraktikannya sekarang juga. Misalkan ada sebuah buku, kalian dapat contohnya dari sebuah website ataupun koran ataupun internet, mempelajari tentang bagaimana sih kiat-kiat menembus penerbit A ataupun media A dan sebagainya dan seterusnya. Kalian dapat mempelajari itu atau bertanya kepada orang-orang yang memang telah lebih dulu melakukan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun tidak pantas diucapkan. Mudah-mudahan sekali lagi tulisan ini ataupun pembahasan ini bermanfaat. Sekali lagi bahwa apapun yang kita kerjakan dengan happy, tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.